Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil jabbari mukawwiril layla 'alan nahar. Assalatu wassalamu ala sahibil mukhtar wa ala alihil athhar wa sahibil akhyar, amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya setelah kita bersyukur dan memuji Allah sekaligus bersalawat dan salam kepada nabinya, sepatutnya bagi kita untuk terus meningkatkan iman dan takwa, yang dengan perbekalan takwa itulah Allah izinkan kita untuk bisa kembali menghadapnya. Allah sampaikan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tidak ada bekal terbaik untuk bisa kembali menghadap Allah melainkan dengan perbekalan takwa. Maka besar harapan salat dan ibadah-ibadah yang lainnya yang kita laksanakan ini tidak hanya diterima oleh Allah, melainkan tercatat sebagai manifestasi ketawakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah masuk pada pertengahan atau setengah daripada perjalanan kita di bulan Ramadan. Ya, tentunya kita mengingat bahwa waktu begitu cepat. Baru kemarin kita meminta agar bisa masuk bulan Ramadan, tapi sekarang sudah setengah perjalanan daripada bulan Ramadan itu. Ya, tentunya kita memahami ternyata waktu itu begitu cepat. Ya. Bahkan waktu itu begitu berharga. Kalau saya boleh menukil, pepatah Arab mengatakan al-waktu asman minadz dzahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Bahkan dalam pepatah lain dikatakan al-waktu aghla minadz dzahab. Waktu itu lebih mahal daripada emas. Sekarang berapa harga emas, Pak? OTW meroket ya. Justru waktu itu jauh lebih mahal, walaupun emas itu mengalami fluktuatif terus-menerus. Sebab kenapa? Karena waktu tidak bisa diulang kembali yang sudah berlalu. Ya, sehingga saking berharganya Allah ternyata bersumpah banyak menggunakan nama waktu. Wal-laili idza yaghsha, demi waktu malam. Bahkan waktu subuh Allah juga bersumpah was-subhi idza tanaffas wal fajri wa layalin 'ashar. Bahkan di waktu duha Allah juga bersumpah wad-duha wal laili idza yaghsha. Di waktu siang yang sedang kita jalani Allah juga bersumpah wan nahari idza tajalla. Bahkan nanti setelah siang kita masuk waktu asar, wal 'asri. Nah, kata Imam Ibnu Ashur, kata asar di sini bukan sekedar waktu yang terus berputar. Al-waqtu alladhi yu'asiru nafsahu fahuwa asrun. Tapi kata asar di sini mengingatkan kembali kepada kita bahwa waktu tersebut lebih dekat dengan waktu finish, waktu tembenan. Makanya setelah waktu asar kita masuk waktu maghrib. Maghrib itu artinya terbenam. Berarti ketika kita masuk waktu asar, Allah ingatkan kita, inilah waktu-waktu injury time. Ya, kita ini dikit lagi bakal masuk pada garis finish. Waktu yang sudah selesai, itulah dinamakan waktu ghurub atau yang kita kenal dengan maghrib. Maka bagaimana Imam Ibnu Ashur memaknai kata asar itu? Ternyata beliau menyimpulkan Allah hanya memberi kesempatan kepada kita 3 waktu. Ada zamanul madi, masa yang lampau, yang bahkan Ramadan sudah setengah perjalanan kita. Dan masa ini tidak bisa diulang kembali. Bahkan setiap harinya semakin menjauh dari kehidupan kita. Maka bersyukur kalau ada di antara Bapak Ibu sudah masuk pertengahan Ramadan, tapi khataman Qur'annya juga berjalan. Bersyukur kalau ada di antara Bapak-bapak semuanya yang sudah masuk pertengahan Ramadan, sudah mampu menghatamkan Qur'annya. Yang
yang lebih berbahaya, yang lebih waspada lagi kalau sudah diberi kesempatan masuk pertengahan Ramadan, dia masih stuck di 2 lembar saja itu. Dia hanya stuck, bahkan ada yang belum memulai untuk interaksi dengan Al-Quran. Ya, sebagaimana kita tahu kalau kita memahami struktur ayat Al-Quran, karakteristik ayat Al-Quran itu mudah dipahami. Maka persis seperti hanya Imam Ibnu Ashur mengatakan struktur ayat Al-Quran itu persis seperti hanya circle ring. Jadi kita bisa memahami surat ini intinya bicara tentang apa. Surat ini intinya ada di ayat berapa. Jadi asbabun nuzul yang Allah turunkan itu intinya persis seperti hanya circle ring. Kalau kita menyebutnya namanya cincin, Pak. Yang lebih berharga dari cincin itu ikatannya atau tengahnya? Tengahnya. Yang lebih estetik dari cincin itu bukan ikatannya, tapi adalah tengahnya. Ikatannya nggak seberapa, walaupun emas 24 karat, tapi kalau tengahnya itu black diamond, nah ini berharga. Maka begitulah struktur ayat Al-Quran, kita pahami bagaimana pertengahan daripada ayat tersebut, itulah intinya. Contoh misalkan surah Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat, maka pertengahan dari 286 ayat ada di 143. Inti dari surah Al-Baqarah, Allah ingin berbicara wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi ada yang namanya umat yang dianggap oleh Allah ini sebagai umat wasatiyah. Ya, dia tidak fundamental memahami teks, juga tidak terlalu liberal ketika memahami teks-teks agama. Jadi di pertengahan. Begitupun sebaliknya ayat-ayat yang berbicara tentang Ramadan, bukankah satu paket dari 183 sampai 187? Berarti ada 5 ayat mengingatkan kembali kepada kita bahwa inti daripada bulan Ramadan itu ada di ayat pertengahan yang diturunkan. Jadi dari 183 sampai 187, maka tengahnya adalah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bicara Ramadan, tentunya potretnya adalah Al-Quran. Keliru kalau ada di antara kita yang memahami Ramadan itu hanya sebatas siam. Keliru kalau ada di antara kita yang memahami Ramadan itu maksimal qiyamnya, tapi selama itu tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ini jadi struktur Ramadan itu bicara tentang Al-Quran. Maka bagaimana Al-Quran itu sering diinteraksikan. Sebagaimana Nabi kalau masuk Ramadan, Nabi selalu berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Hina yalqahu Jibril. Datang malaikat Jibril, masuk lewat bab Jibril, pintu Jibril. Jadi kalau kita masuk Masjid Nabawi, ada makam Nabi, antara makam Nabi itu ada space untuk pintu keluar. Nah, sebelah tengah itu nanti ada babu Jibril. Nah, dari situlah pintu tersebut. Nah, malaikat Jibril selalu masuk ke rumah Nabi Muhammad setiap malam-malam Ramadan. Hina yalqahu Jibril yatlunal kitab Allah. Yang disampaikan adalah Nabi berinteraksi dengan malaikat Jibril, yaitu mempelajari ayat-ayat Allah atau Al-Quran. Jadi sangat disayangkan kalau sudah sepertengah atau pertengahan daripada bulan Ramadan, ada di antara kita yang belum sempat berinteraksi dengan Al-Quran. Allah ingatkan kembali, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, kalau sudah diberi kesempatan masa lampau, tapi ternyata terisi dengan begitu saja, maka Allah minta ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, plankan aktivitas yang akan kita lakukan manakala kalau diberi kesempatan masuk kepada zamanul hadir. Jadi yang kedua ini, Allah kasih kesempatan kepada kita untuk beraktivitas di zamanul hadir, masa sekarang. Ya, apa yang harus kita lakukan? Nabi mengajarkan badiru bil a'mali shalihah, agar kita merespon semua amalan-amalan atau amal soleh itu dengan cepat. Sebab kenapa? Karena orang-orang yang mendahulukan kita, Bapak Ibu, mereka minta kepada Allah hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni.
Dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100, Allah nyatakan ada orang yang mendahulukan kita, tapi minta terus kepada Allah agar bisa dikembalikan. Ya Allah, sejenak saja saya dikembalikan ke dunia ini. Allah bertanya, untuk apa? La'alli a'mala salihan fi ma tarak. Agar saya ini bisa merespon amal soleh itu dan saya aktualisasikan. Jadi ada orang-orang yang mendahulukan kita, ternyata dulu sewaktu hidup ada amal soleh tidak cepat direspon. Nah, jangankan kita Bapak Ibu, selevel sahabat saja bernama Ka'ab bin Malik itu pernah diminta oleh Nabi untuk merespon amal soleh. Kita kenal namanya jihad, saat itu ada perang Tabuk. Ayo besok jihad, kita perang, dan ini perangnya perang Tabuk, perang besar juga. Tapi jawaban Ka'ab bin Malik, ntar. Besok lagi ditawarin lagi, ayo besok jihad, berangkat, ntar. Besok jihad, semua bahkan mengatakan, ayo mengajak kepada Ka'ab bin Malik. Tapi beliau selalu menunda-nunda amal soleh ini, nanti, dan nanti. Maka apa yang terjadi? Maka peperangan sampai selesai dilakukan oleh Nabi, tak ada satupun amal soleh yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Makanya kata ulama-ulama kita, orang yang suka menunda-nunda amal soleh, potensi dia tidak akan melakukan amal soleh tersebut. Nah, ini pernah terjadi pada sahabat Nabi namanya Ka'ab bin Malik. Nah, penyakit itu dinamakan dengan taswif. Kalau dalam khutuwatus syaitan, ya langkah-langkah syaitan untuk menjauhkan antara seorang hamba dengan Tuhannya, salah satu diantaranya adalah menunda-nunda amal soleh. Ya, maka itu dinamakan dengan taswif. Nah, itu selevel sahabat, bagaimana kita? Bahkan kalau kita lihat rekam jejak para nabi di akhir hayatnya, apa yang beliau minta? Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Nabi Yusuf minta di akhir hayatnya, terekam di ayat 100, agar wafat dalam keadaan muslim, juga dikumpulkan di akhirat bersama orang-orang soleh. Nabi Muhammad SAW juga terekam jejaknya. Ya, beliau disaksikan saat sakaratul mautnya oleh istrinya Sayyidah Aisyah. Beliau mengatakan, Iqa'a Rabbi, sudah saatnya saya menghadap Allah. Tapi gak hanya di situ, beliau minta alhiqni bis sholihin. Duhai Allah, kumpulkan aku di akhirat bersama orang-orang yang soleh. Nah, muncul pertanyaan dalam diri kita, begitu pentingkah kesolehan? Ya, kalau kita lihat dalam bukunya, karya besar Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, di satu kitab yang sangat masyhur beliau tulis, ada namanya Lataiful Ma'arif. Di situ diungkapkan, bukankah Ramadan itu dihadirkan untuk menginduksi kesolehan? Jadi kita kalau dalam kondisi puasa, itu akan terinduksi semua amal soleh. Puasa risih kayaknya kalau tidak sedekah. Puasa risih rasanya kalau sholat tidak tepat waktu. Jadi kan terinduksi amal solehnya. Yang dengan kesolehan itu ternyata begitu istimewa. Satu ayat menyatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 82, Allah tegaskan, Ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Nah, ayat ini merupakan potongan kecil dari kisah perjalanan Nabi Musa yang hendak berguru kepada Nabi Khidir alaihi wassalam. Layaknya seorang murid yang akan berguru, biasanya guru akan kasih syarat, Bapak Ibu. Nah, ini fitrah dalam hazanah keilmuan di Islam itu. Kalau ada yang ingin berguru, guru kasih syarat. Nah, maka dikerjakan oleh muridnya. Kalau tidak sanggup, maka akan dibuat regulasi syarat yang lain. Cuma fenomena yang terjadi di masyarakat kita, justru sebaliknya. Ada yang ingin berguru, guru ngasih syarat, nggak suka sama syaratnya, guru dipenjarain gitu. Nah, ini yang terjadi fenomenanya. Tapi Nabi Musa meyakinkan dirinya bahwa beliau itu sanggup untuk mengikuti Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir buat aturan, baik, karena engkau meyakinkan dirimu sanggup mengikutiku, syaratnya satu, jangan bertanya-tanya.
Maka akhirnya kemudian dibuat aturan kalau nanya nanti ada SP1. Ya, ternyata dilanggar oleh Nabi Musa alaihi salam, nanya lagi SP2 yang ada. Nanya lagi, kemudian SP3, Pak. Biasanya apa SP3 isinya? Pecat, ya, keluar. Nah, itu yang dialamin oleh Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Nabi Khidir? Hadza firaqun baini wa bainik. Dah, cukup belajarnya sampai di sini. Nah, cuma menarik, ayat ini memberikan pesan kepada kita, ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, bahwa di Madinah itu ada rumah anak yatim yang ternyata hancur. Masyarakat Madinah itu tidak punya empati untuk membangun kembali rumah anak yatim tersebut. Sehingga Allah utus dua nabinya, Nabi Khidir dengan Nabi Musa, untuk membangun kembali rumah anak yatim ini. Berarti begitu istimewa anak yatim ini, Bapak Ibu. Sampai rumahnya saja yang bangun tukangnya, mohon maaf, itu dua nabi mulia, Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalam. Saya tanya, Bapak punya rumah, yang bangun rumah siapa? Tukang dijaga nggak sholatnya itu. Nah, ini begitu penting nih. Anak yatim rumahnya rusak, hancur, datang dua nabi yang Allah utus, berarti begitu istimewa. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Bahkan nggak cukup sampai di situ, Allah ternyata lindungin dan jaga yang namanya kanzun. Kanzun itu harta peninggalan dari orang tuanya. Kita bisa bayangkan, andai di rumah anak yatim yang rusak itu ada harta berharga, mungkin sudah dijarah sama masyarakat. Tapi anehnya, kenapa dilindungi oleh Allah? Ini harta warisan dari orang tuanya yang begitu berharga buat anak yatim ini. Bahkan dijaga oleh Allah. Nah, artinya istimewa anak yatim ini. Tadi rumahnya dibangunkan oleh dua nabi mulia, dan bahkan ternyata harta peninggalan orang tuanya dilindungi oleh Allah. Ternyata faktornya wa kana abuhuma sholihah. Anak yatim ini punya orang tua, ternyata orang tuanya soleh. Itu yang penting. Bahkan dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dari orang tua dari anak yatim ini bukan yang satu tingkat di atas dia, tapi 7 tingkat di atasnya dan tidak terbatas sampai ke bawah. Jadi kalau ke atas itu sampai apa, Pak? Canggah, uyut, kakek, ayah, ya, ke bawah anak, cucu, cicit, cocot gitu ya. Nah, ini enggak terbatas. Memang kekayaan, kalau kekayaan itu terbatas, kita suka mengatakan, wah, kaya banget, sampai 7 turunan, udah selesai. Tapi kalau kesolehan itu tidak dibatasi sama Allah, baik ke atas maupun ke bawah. Ternyata orang tua ini, ternyata bukan satu tingkat di atas beliau. Jadi, yang di atas-atasnya itu soleh. Nah, faktor kesolehan orang tuanya ternyata mampu melindungi anak, baik dunia maupun akhirat. Ya, sekarang saya tanya, Pak, Bapak punya asuransi, hadirkan ke saya asuransi mana yang bisa mengcover dunia akhirat anak-anak kita. Ayat Al-Quran menyebutnya ada, justru kesolehan orang tua yang terus diwariskan itulah yang menjadi asuransi yang mampu mengcover dunia dan akhirat anak kita. Apakah itu bisa mengcover dunianya? Sangat bisa. Dalam surah Yusuf, ini pernah terjadi kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Di ayat keempat Allah nyatakan laqad hammat bihi wa hamma biha. Ini ayatnya jelas. Di mana tatkala Siti Zulaiha itu tertarik kepada Nabi Yusuf, wa hamma biha, Yusuf juga ternyata punya ketertarikan kepada Siti Zulaiha. Sebab kenapa? Karena Siti Zulaiha itu kecantikannya Allah anugerahkan sepertiga kecantikan wanita di dunia ini. Ya. Jadi kalau ada wanita tercantik, sepertiga dari kecantikan wanita yang ada di dunia ini sudah Allah kasihkan buat Zulaiha, Pak. Sepertiga kecantikan berikutnya Allah anugerahkan buat Siti Sarah. Siti Sarah itu istrinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya Nabi Ibrahim istiqomah dengan Siti Sarah. Ya, yang memahami betul adalah Siti Sarah. Engkau ini seorang nabi, harus ada estafet kenabian. Maka nikahlah
Sebab kenapa? Karena Siti Sarah itu ternyata aqimah. Ya, aqimah itu adalah bermasalah dalam rahimnya. Jadi beliau itu tidak memiliki keturunan karena bermasalah dalam rahimnya. Tapi nanti apa yang mustahil bagi Allah, sehingga Allah hadirkan malaikat berkunjung ke rumah Nabi Ibrahim menyatakan bahwa Siti Sarah itu nanti akan melahirkan. Ya, sehingga kaget Siti Sarah, ana ajuz wa hadza ba'li syaikha. Saya udah tua, kata beliau, sudah menopause, masa iya? Tapi apa yang mustahil bagi Allah kalau sudah mengatakan kun fayakun. Nah, yang kedua, potensi bagi wanita itu nggak bisa melahirkan atau nggak punya anak karena apa? Karena akir. Akir itu adalah persis yang pernah dialami oleh istrinya Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria mengatakan, inni wahana al-azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Fisik saya udah letih, rambut sudah memutih, istri saya sudah menopause. Mustahil saya punya keturunan. Nah, ini asbab kenapa? Karena istrinya itu akir. Akir itu su'ul adab kepada suami. Jadi kalau istri itu punya intonasi, kata-kata, desibel suara lebih tinggi kalau ngomong sama suami, itu potensi tidak diberi keturunan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya akir, Pak. Kalau kita nyebutnya cerewet gitu, sama lakinya tuh luar biasa, marah-marah mulu. Jadi su'ul adab. Ya, jangan nanti langsung dikiaskan, tetangga saya anaknya banyak, istrinya memang bawel. Itu jangan dikiaskan begitu, nanti akan bermasalah kepada anak-anaknya. Tapi justru kata akhir ini dilekatkan, maka Nabi Zakaria dididik oleh Allah, bagaimana mungkin engkau akan melahirkan estafet kenabian dari garis keturunanmu, sementara engkau belum mendidik istrimu. Maka harus dikapelkan dulu, harus dikufukan dulu, diajarkan nanti bagaimana cara sholat. Itu banyak rekam jejaknya dalam surah Al-Imran ayat 38-39. Nah, sementara sepertiga kecantikan wanita berikutnya Allah bagi rata buat wanita yang ada di dunia. Ya, tuh, jadi begitu cantiknya Zulaikha sampai Nabi Yusuf punya ketertarikan. Zulaikha juga punya ketertarikan kepada Nabi Yusuf. Kenapa? Karena Nabi Yusuf itu setengah ketampanan laki-laki di dunia sudah Allah anugerahkan buat Nabi Yusuf. Nah, sisanya setengah lagi dibagi rata buat laki-laki, Pak. Jadi bapak saya nih dapat ampasnya doang nih. Ya, Nabi Yusuf itu memang tampan luar biasa, sampai Siti Zulaikha mengatakan, laqad hammat bihi wa hamma biha. Saya tertarik denganmu Yusuf. Maka dibuat makar tuh, Yusuf diajak masuk ke dalam kamarnya, setiap pintu yang dilewati oleh Yusuf langsung ditutup. Begitupun Yusuf juga tertarik kepada Zulaikha. Saat mereka terpancing syahwatnya, maka apa yang terjadi? Laula an ra'a burhana rabbi. Allah kasih petunjuk, ternyata petunjuknya itu adalah dihadirkan sosok wajah ayahandanya. Seakan-akan ayahandanya ini hadir menampar Nabi Yusuf dengan kata-kata, Yusuf, anta ibnu Yaqub, wa Yaqub ibnu Ishaq, wa Ishaq ibnu Abil Anbiya. Bukankah kamu putranya Nabi Yaqub? Bukankah kamu putra Yaqub itu putranya Nabi Ishaq? Ishaq itu bukankah putranya Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi? Nah, dari sini kita bisa memahami, Pak, anak mau melakukan kejahatan diingetin ternyata asbab kesolehan orang tuanya. Tadi disebutkan tuh, Yusuf putra Yakub, Yakub putra Ishak, Ishak putra Ibrahim. Semua keturunan-keturunannya yang soleh, itulah yang jadi pelindung anaknya untuk tidak melakukan kemaksiatan. Ini asuransi sangat berharga. Nah, dan bahkan ternyata asbab kesolehan orang tua itu tidak hanya mengcover dunianya, sampai nanti di akhiratnya. Suatu saat nanti kita sampai pada garis finish, Pak, di mana dentuman-dentuman itu sangat keras kita dengar. Dentuman bukan yang seperti sekarang terjadi, rudal-rudal di mana-mana, tapi justru dentuman yang dimaksud adalah al-qari'ah mal-qari'ah. Layak kita lagi duduk santai menikmati tayangan televisi, tiba-tiba ada yang bertamu mengetok pintu rumah kita begitu kencang. Maka wajar kita bertanya, mal-qari'ah, suara apa itu? Nah, ternyata itu isyarat bahwa sudah masuk finish, ya, bahwa sudah masuk selesainya dunia dan aktivitas kita.
Maka pada saat itu kondisi manusia yauma yafirrul mar'u min akhi, masing-masing menyelamatkan dirinya. Orang tua tidak akan pernah ingat kepada anaknya, anak pun juga cuek kepada orang tuanya. Suami boro-boro ingat kepada istrinya, istri juga tidak akan mungkin ingat kepada suaminya, masing-masing menyelamatkan dirinya. Tapi nanti ketika ada masa ketika yaumul hisab, di situ yang lebih menarik lagi. Apa yang terjadi? Anak menyalahkan orang tua menyalahkan anaknya. Sehingga di antara mereka saling cuci tangan, yang kemudian tertuju siapa dalang dari ini semuanya adalah iblis. Dalam surah Al-Hijr nanti Allah nyatakan justru iblis diberi kesempatan oleh Allah untuk naik podium menyampaikan pidatonya. Ya, selama ini kita kan belum pernah dengar iblis pidato, Pak. Ya, nanti di akhirat kita diberi izin oleh Allah menyaksikan bagaimana iblis itu menyampaikan pidatonya. Dan beliau menyatakan tegas, ya memang itu tugasku. Ya, jadi memang tugasnya dia itu yufarriquna bainal mar'i wa zawjih, memisahkan antara suami dengan istri, memisahkan antara anak dengan orang tuanya. Maksud memisahkan di sini kalau anak dengan orang tuanya mendurhakakan. Anak itu bisa durhaka kepada orang tuanya atau sebaliknya, orang tua justru berlaku durhaka kepada anaknya. Jadi tidak hanya dikenal ada istilah kata anak durhaka, tapi ada juga orang tua durhaka. Nah, siapa yang dimaksud orang tua durhaka di sini? Satu ketika di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ada orang tua yang menghadap Umar bin Khattab sambil bawa anaknya, dia ngadu perihal kedurhakaan anaknya. Bahwa anak saya seperti ini, maka Umar bin Khattab lahazatan, matanya melotot sambil tolak pinggang, marah besar itu. Tapi anak ini kemudian bertanya, ya Amirul Mukminin, alaysa hunaka huququn 'alal walid liwaladi? Bukankah di sana terdapat hak-hak bagi seorang anak dari orang tuanya? Betul. Fadhkurha, coba sebutin. Yang pertama, kau berhak mendapatkan ayyuh sinabi asma'il husna. Kau dapat nama-nama terbaik. Jadi anak ini pemberian dari orang tuanya, kalau bisa orang tuanya ngasih nama yang terbaik. Anak ini komplain, samani ju'lan. Ya, saya justru dikasih nama oleh orang tua saya ju'lan. Nah, apa tuh ju'lan? Kalau tikusnya gede namanya fa'run. Kalau tikusnya kecil namanya apa kalau kita nyebut? Nyinying apa curut. Jadi ini anak dikasih nama curut ternyata. Sama nih ju'lan, saya dikasih nama curut. Yang kedua apa lagi? Kau berhak mendapatkan pendidikan mampu mengenal Tuhanmu, nabimu, dan yang lainnya. Anak ini komplain akhirnya, itu yang tidak saya dapatkan. Bagaimana saya bisa mengenal Tuhan saya? Bagaimana saya bisa mengenal nabi saya? Apalagi engkau wahai Amirul Mukminin. Wa kanatil ummi lamajusi, karena ibuku beragama Majusi. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa nikah beda agama dalam Islam itu mutlak, tidak ada. Tapi dalam dunia pendidikan justru sebaliknya, nikah beda agama itu adalah kezoliman buat anak dan keturunan-keturunan kita. Nah, dari sinilah akhirnya ya kita bisa memahami bahwa kesolehan itu mampu menjadi asuransi tidak hanya dunia tapi justru nanti di akhirat. Sehingga Allah nyatakan alhaqna bihim dzurriyyatahum, yuk susul anakmu yang tadinya beda tempat darimu. Ya, maka mudah-mudahan ya ibadah Ramadan yang sedang kita jalani ini tidak hanya menyolehkan secara personal, tapi justru asbab kesolehan yang kita lakukan ini menjadi asuransi yang sangat berharga buat anak dan keturunan-keturunan kita. Ya, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.